Habib, saya ingin bertanya, suami saya memiliki tanah dan waktu itu belum menikah. Tahun 2004, suami saya pernah meminjam uang kepada adiknya dan suami saya berkata kepada adiknya, rencananya mau bikin rumah 2 pintu dan 1 pintu bisa ditempati adiknya. Dan niat di hati suami saya waktu itu ditempati bukan diberikan kepada adiknya, dan agar adiknya tidak membayar uang kontrakan yang waktu itu dan agar adiknya tidak membayar uang kontrakan yang waktu itu sudah menikah dan mengontrak rumah di tempat lain. Tapi rumah yang dibangun belum selesai dan baru selesai setelah menikah dengan saya tahun 2012. Dan akhirnya rumah tersebut dikontrakkan oleh suami saya ke orang lain. Nah, sebenarnya di tahun 2010 saya juga berniat ingin membayar. Tetapi adiknya bilang nanti saja. Dan sekarang suami saya berniat ingin mengembalikan hutang tersebut dengan nilai yang ditambahkan menjadi 2 kali lipat. Nah, masalah hutang ini ternyata diketahui oleh ibu dan kakak perempuan suami saya, dan ibunya ini kini sudah meninggal. Menurut kakak perempuannya, ibunya sebelum meninggal pernah berkata, tanah warisan bagian suami saya buat bayar hutang ke adiknya. Suami saya tidak begitu saja percaya kepada kakaknya karena tidak ada surat tertulis dan tidak ada saksi. Dan suami saya juga tidak percaya karena yang suami saya tahu dari ibunya, bahwa ibunya tidak setuju jika adik suami saya minta hutang dibayarkan lebih dari jumlahnya. Dan yang ingin dilakukan suami saya, dia ingin membayar hutang kepada adiknya, baru mengurus harta warisan dan mengurus dibagi menurut aturan Islam. Pertanyaannya, satu, apakah ucapan ibu yang telah meninggal agar bagian warisan suami saya untuk membayar hutang suami saya diperbolehkan, sedangkan hutangnya lebih kecil, tidak sama dengan jumlah warisan yang diterima. Kedua, apakah kita berdosa jika tidak mengikuti ucapan ibunya? Apakah suami saya berdosa jika tidak mengikuti ucapan ibu suami saya tersebut? Karena kita sendiri juga belum mengetahui kebenaran ucapan ibunya tersebut. Yang ketiga, jika memang ucapan ibunya benar, ucapan yang tersebut apakah bisa dibatalkan dengan cara suami saya membayar hutang kepada adiknya terlebih dahulu? Dengan begitu suami bisa mendapatkan bagian warisan dari ibunya. Apakah boleh hutang uang adiknya diminta dibayar senilai harga tanah 1 pintu? Nah, demikian pertanyaannya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, dalam pernyataan yang sangat panjang itu banyak keanehan-keanehan yang kami tangkap. Kami simpulkan ada 5 keanehan. Yang pertama, ya. Jadi ceritanya si suaminya ini kan intinya dia minjem utang buat nanti digolang menjadi kontrakan, biar nanti adiknya yang baru pengantin itu nggak usah ngontrak lagi di tempat orang sehingga kontrakin aja tempat itu. Itu kan aneh kalau kata kami, kenapa sih kakak itu merayu untuk minjem hutang itu dengan iming-iming balasan dapat kontrakan gratis dan lain sebagainya. Walaupun itu diperbolehkan ya. Jatuhnya nanti utang mah tetap dengan jumlah nominal yang dimaksud, tapi yang kontrak-kontrak itu menjadi hadiah ringanan saja. Ya, yang kedua, tadi dikatakan si istri udah mau dibayar utangnya tahun 2010, tapi kok tiba-tiba dari pihak adik nolak begitu. Ini orang mau dibayar utangnya tapi nolak, udah nanti aja bayar utangnya. Nah, ini kan aneh yang kedua. Harusnya kan ketika orang udah mampu buat ngebayarin utang, ya terima aja daripada utangnya. Kemudian kesimpulan yang menurut kami itu agak aneh adalah di mana orang tuanya akhirnya memberikan wasiat di mana hutang yang diketahui semasa hidup itu untuk dilunasi dengan warisan yang akan diambilkan dari saat si orang tua, si ibu tadi yang mendengar kisah wafat. Nah, keanehannya apa? Karena di aturan syariat Islam kita yang ketat, timbangannya itu adalah wasiat nggak boleh berlaku untuk keluarga. Karena nanti jadinya zalim. Kalau ada satu suami
ya pemimpin di dalam rumah tangga keluarga besarnya, dia lebih cinta kepada istri keduanya dan agak benci kepada istri pertama dan anak-anaknya, maka dia akan menulis wasiat. Istri pertama dan anak-anak dari istri pertama tidak dapat sama sekali. Adapun istri kedua mendapatkan semua harta warisan. Nah, maka wasiat ini yang dititipkan kepada biasanya itu seorang pengacara, maka itu dianggap tidak sah karena urusan wasiat di dalam waris ini adalah termasuk daripada syariat yang hukumnya mansukh dinasakh, ya, di mana tadinya wasiat berlaku untuk keluarga, dinasakh dengan ayat yang turun berikutnya bahwasanya wasiat tidak boleh digunakan untuk keluarga. Keluarga ada namanya warisan, adapun wasiat hanya berlaku untuk orang lain, itu pun hanya dengan sepertiga harta keseluruhan at-tarikah. Artinya kalau wasiatnya dengan seluruh harta, maka 2/3 daripada harta yang diwasiatkan harus atas izin ahli waris. Dan kami sangka ahli waris tidak mengizinkan karena memikirkan diri mereka juga dalam kehidupan. Bagaimana ayahku dapat menelantarkan, tidak memberikan warisannya sepeser pun, maka pasti mereka membatalkan sehingga yang wajib dikeluarkan dari wasiat untuk orang lain bukan keluarga hanya sepertiga dari keseluruhan harta yang diwasiatkan. Kemudian ada beberapa keanehan berikutnya di mana di situ ternyata wasiat itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Ya, kata ibu kami tanpa ada saksi, tanpa ada hitam di atas putih, maka jelas wasiat yang untuk keluarga itu yang kesannya mendolimi pihak keluarga itu juga dianggap tidak sah oleh aturan syariat Islam. Begitu juga jadi kesimpulannya begitu ya. Yang namanya hutang, orang ngutang ke kita itu dia butuh. Orang berani ngutang ke kita, menurunkan harga dirinya untuk minta-minta ke kita itu karena mereka butuh. Maka kita menolong mereka, meminjamkan mereka uang, tujuannya juga nyari pahala, bukan nyari untung. Kita bukan lagi bisnis, bukan lagi muamalah, tapi kita nyari pahala. Maka ngutangin orang, maka bayarnya adalah sesuai dengan hutang walaupun ada jarak bertahun-tahun, 5 sampai 10 tahun, walaupun dolar naik, bensin naik, kemudian rupiah melemah, di situ ada pemotongan harga rupiah dan lain sebagainya, maka tetap hutang dibayar sesuai dengan apa dia hutang. Hutangnya emas 10 gram, bayar emas 10 gram. Hutangnya uang 10 juta, bayar uang 10 juta. Nggak bisa dibayarkan, diambilkan dari warisan yang mungkin harga tanah atau bangunan itu lebih dari apa yang ia hutangi. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol.